Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here I will convey what I understand about the video lesson 3 and 4. Oke. Di sini saya akan membahas kembali tentang apa yang sudah saya pahami di video 3 dan keempat tentang grammar. Oke. Yang pertama itu ada countable nouns. Countable nouns yaitu kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable nouns yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Countable yang pertama itu countable nouns. Countable nouns kata benda yang bisa dihitung itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada singular yaitu tunggal, dan plural jamak. Oke. Kenapa disebut singular atau tunggal? Yaitu ketika kita menyebut benda yang jumlahnya hanya satu. Seperti contohnya a car, a house, an umbrella, a library, the man, and the woman. Oke. Lalu ada plural, yaitu jamak. Kenapa disebut plural? Yaitu ketika kita menyebut benda yang jumlahnya lebih dari satu. Angka bisa ditambahkan di depannya. Dan juga bisa menambahkan angka di depannya. Oke. Contohnya seperti the presidents. Di situ ditambahkan S di belakangnya karena artinya itu presidennya lebih dari satu. Oke. Jika hanya satu presiden, yaitu disebutnya the president, bukan the presidents. Ketika the presidents yaitu jumlahnya lebih dari satu. Juga yang contoh dari kita bisa menambahkan angka yaitu two books atau three butterfly. Oke, gitu. Dan juga ada uncountable nouns. Uncountable nouns yaitu kata benda yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena itu menyusut pada kualitas substansi atau topik yang selalu dianggap sebagai singular atau nouns. Seperti artikel, a atau an tidak bisa dipakai. Contohnya di money, sugar, tea. Karena apa? Kita itu gak bisa menyebut seperti a money atau a sugar, itu kita tidak bisa. Dan juga bentuk singular dan plural dari countable nouns itu kebanyakan hanya perlu tambahan s. Oke. Contohnya di sini beberapa materi yang sudah saya catat. Oke. Kategorinya yaitu kebanyakan nouns hanya perlu tambahan s, seperti singular. Pertama itu contohnya a computer. Ya, a computer. Ketika kita sudah memberi tambahan s, maka akan menjadi a computers. Dan a teacher. Ketika kita sudah memberi tambahan s, maka akan menjadi teachers gitu. Oke. Dan juga noun yang berakhiran dengan s, ss, ch, sh atau x. Jadi perubahannya itu hanya perlu ditambahkan es. Seperti bus menjadi buses. Juga glass
glass. Ketika sudah ketambahan es akan menjadi glasses. Okay, I'm sorry. Dan juga seperti brush. Ketika sudah ketambahan es akan menjadi brushes. Okay, and noun yang berakhiran dengan huruf Y. Okay. Huruf Y diganti dengan huruf I baru ditambah es. Seperti baby, ketika sudah dirubah ketika hurufnya diganti dengan I dan ditambah es menjadi babies. Juga seperti city menjadi cities, and the family jadi families. Okay. Dan noun yang berakhiran dengan huruf Y namun didahului dengan huruf vokal, yaitu bagaimana perubahannya? Yaitu ditambahkan dengan huruf S, seperti boy. Ketika sudah ketambahan dengan huruf S maka menjadi boys. Dan juga monkey. Ketika sudah ketambahan huruf S maka menjadi monkeys. Okay. And noun yang berakhiran dengan huruf V. Okay. Huruf V ini diganti dengan huruf Noun yang berakhiran dengan huruf F. Okay. Huruf F diganti dengan huruf V lalu ditambah dengan ES. Okay. Seperti wife. Ketika sudah ditambahkan dengan huruf ES, ketika sudah diganti menjadi huruf V dan ditambahkan huruf ES menjadi wives. Okay. Maaf kalau bacanya kurang. Okay. Dan life ketika sudah dirubah menjadi lives. Okay. And noun yang berakhiran dengan huruf O, yaitu ditambah dengan huruf S, seperti zoo menjadi zoe, dan video menjadi videos, dan kangaroo menjadi kangaroos. Dan noun yang perubahan di bagian akhir, noun dengan perubahan di bagian akhir seperti food menjadi feet, goose menjadi geese, tooth menjadi teeth. Okay. And noun yang jamaknya sama dengan bentuk pluralnya, jadi di sini sama. Contohnya sheeps, maka akhirnya sheeps. Deer menjadi deer, fish menjadi fish menjadi fish. Okay, itu tadi yang countable noun ya. Sekarang uncountable noun. Uncountable noun yaitu kata yang tidak bisa dihitung, seperti furniture itu tidak bisa dihitung. Okay. Akan tetapi ketika sudah menjadi satuan atau individual itu bisa dihitung, seperti tables, beds, atau chairs itu furniture. Okay. Ketika sudah ada di satuannya maka bisa dihitung. Seperti itu yang dapat saya pahami ya. Dan mail itu bisa dihitung ketika sudah menjadi satuan, seperti letters, postcards, bills. Itu bills bisa dihitung. Okay. And the money, ketika sudah nounnya
money, 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 money. Bagaimana cara bacanya? Seperti money. Itu nggak bisa dihitung. Akan tetapi ketika menjadi individualnya seperti pennies, nickels, dan dollars itu bisa dihitung. And juga buah atau fruits itu masih belum bisa dihitung. Akan tetapi ketika sudah menjadi satuan atau sudah menjadi apples, bananas, atau orange itu sudah bisa dihitung seperti itu. Oke. Juga benda-benda yang tidak dapat dihitung yaitu benda-benda yang berbentuk liquid atau cairan. Contohnya seperti bir, bol atau darah, coffee, tea, krim, minyak, dan madu, jus, susu, oil, shampoo, soup, water, atau wine itu tidak bisa dihitung karena itu bentuknya liquid. Akan tetapi mereka bisa dihitung ketika mereka sudah ada di tempatnya, seperti di botol seperti itu. Oke. Dan ada juga benda padat dan semi padat seperti roti, butter atau mentega ya, dan keju, juga ice cream dan daging. Oke. Ada lagi kategori yang tidak dapat dihitung. Apa itu? Yaitu fenomena alam yang nggak bisa dihitung. Kita itu nggak akan menghitung cuaca seperti itu. Kadang-kadang noun yang sama juga bisa menjadi countable dan uncountable, kan juga tergantung pada konteks pemakaiannya. Seperti the natural light is really nice. The natural light is really nice. Seperti di sini light atau cahaya. Oke. Cahaya. Dan both of the light in the ceiling are very. Okay. And the collective nouns ya. Ini adalah nama untuk kelompok benda, binatang atau orang yang bersama-sama atau memiliki kesamaan. Di sini seperti people, community, family, group, team, komunitas, board, atau staff. Oke. Contohnya, a number of people in the group singing is a choir. Tuh. Dan a number of cones is in a group is a herd. And Coldplay is a British rock band. Sorry. Coldplay is a British rock band established in London. Terus di komunitas, karena band banyak, karena band di sini tuh kelompok orang, karena di dalam sebuah band ada gitaris, drummers, dan pesuling mungkin, dan bisa menjadi bentuk singular atau tidaknya itu bisa menjadi bentuk singular atau entitasnya ini bertindak bersama-sama seperti itu. Okay, I'm sorry for okay guys, that's all I can understand from this two videos. Okay, maaf kalau
kurang. Oke, bye. Assalamualaikum.